pengurus Dewan Stasi, pengurus Dewan Presiden, marpun kita di bagasan stadion Laut Malayoki, tarian kemajuan di Paroki Santa Lucia Kabupaten, mono itu ada perubahan, saunari, kapersiajari, kabuluhon, narawa manglakan perubahan ini. Sungguh kabul ini makin lima aturan paripurna naik taulawan ketegasan stadion dengan mengambil. Baik, selanjutnya kita 1 Desember. Jadi tidak tepat kalau diadakan paripurna di misalnya awal atau pertengahan Desember atau bahkan akhir November. Maka yang ada di situ adalah rapat presidium untuk merumuskan program kerja paroki di tahun berikut, bukan paripurna yang adalah isinya evaluasi. Karena sekali lagi program belum berakhir, ya. Yang ada di akhir tahun sekali lagi adalah rapat presidium, dan itu sudah dilaksanakan oleh Dewan Presidium. Kita bahkan di bulan Oktober yang lalu sudah rapat dan merumuskan program kerja yang kemudian kita tawarkan keuskupan dan disatukan dengan program fokus pastoral dari keuskupan. Nah, tahun ini, hari ini kita masih agak lebih panjang, yakni karena kita memaparkan lagi program mengevaluasi, memaparkan program kita tahun 2024 yang seharusnya kita sampaikan di akhir tahun atau di awal tahun, dan kemudian evaluasi program di tahun 2023. 28 stasi kan, berapa gereja di Paroki Palentan? 28 stasi. Yang benar 27 stasi tambah 1 gereja paroki. Maka tidak ada lagi istilah stasi pusat, mana stasi ini. Nah, ada baik stasi pusat, mana stasi ini. Nah, ada 5 gereja paroki yang ada di samping aula atau di belakang aula ini. Kemudian satu paroki ini terdiri dari 7 rayon. Angkor bolong saya 7 rayon. Kemudian terbagi dalam 73 lingkungan. Jadi sedikit Bapak Ibu tentang gereja paroki. Gereja paroki itu, lingkungan di gereja paroki sama sebenarnya dengan stasi. Ada 3 gereja stasi lingkungan di gereja paroki Bapak? 9. Maka mereka ada gereja paroki semacam rayon. Nah, anggota di rayon Palentan dan gereja paroki 9 lingkungan itu. 9 lingkungan yang ada di gereja paroki. Lingkungan ini sama sebenarnya dengan stasi. Maka kedepannya lingkungan ini juga harus mempunyai kepengurusan sendiri dan juga administrasinya tersendiri yang sama levelnya dengan stasi. Laporan keuangan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya, pastor yang menentukan tetapi inilah rapat paripurna, karena rapat paripurna adalah keputusan tertinggi di paroki. Ya, rapat paripurna adalah keputusan tertinggi di paroki. Ya, SPK Katolik Karya Bakti Sintadu, inilah sekolah Katolik yang ada di
Jadi sekali lagi mohon perhatian dari stasi kita untuk komponen pertama anak kita 166 di tahun 2023. Krisma ada 86 penerima Krisma di tahun yang lalu, baik yang dilayani oleh tiket maupun yang dilayani oleh pastor paroki atau titipan dari paroki lain. Minyak suci yang tertulis hanya 3. Apa yang benar? Kesalahan ada di kami. Dan dicatat kami. Ini juga kesalahan sangat besar di kami. Minyak suci, maka ke depan Bapak Ibu minta tolong kita saling mengingatkan bahwa ada minyak suci tolong dicatat ya, asal kami. Tapi pun ada belum dicatat menjalur minyak suci. Tentang minyak suci nomor sakit ini kan bulu 2 hari kan 10 hari dulu 10 hari baca minyak suci bulu ya, dan bulan sehari ada yang 10 hari bulu menjalur minyak suci. Lalu imamat 1 lalu untuk isyano saya seperti menjalur tolong tadi saya imam isi pastor lagi soalnya pendidikan pastor pendidikan pastor Santo ya tanggal 28 Desember 2022 pastor Bona tanggal 18 Januari tahun 2023 dalam perpisahan misal tanggal 29 Januari. Saya lagi masuk di bagasan ini. Dan misalnya si Frater Evan kita bisa seperti amin amin mana si Shepherd si Tolino tapi naik si Zaria si Frater Martinus Dorjan si Molino Frater Edwin Simatupang Rio Marius do Frater Seta Guru Asmatai Josephine Sofia yang masih banyak. Jadi akan semuanya tercatat di sini. Perkawinan perempuan masih akan pasti 57 pasal. Kemudian yang kita katakan tadi bintang. Nah ini lagi hebat. Katolik 4.984 jiwa, Protestan 2.582 setengah. Setengah Islam di 980 jiwa. Jadi apa yang saya katakan tadi mayoritas, tetapi ini data dari pemerintah ya, data dari pemerintah. Jika dibandingkan dengan data dari BIN, mungkin lebih sedikit dari yang ada ini. Tetapi pasti keadaan ini mau mengatakan kepada kita sesungguhnya kita agama yang besar, gereja yang besar di sini. Maka tanggung jawab kita juga cukup dituntut untuk mempertanggungjawabkan diri sebagai agama atau gereja yang besar di kecamatan kita, di Palembang dan kita. Baik, kemudian untuk gereja. Nah, Bapak Ibu, katekismus gereja Katolik yang merupakan sumber utama ajaran kita merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berdukung oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus dengan menjadi tubuh Kristus. Hal ini diwujudkan dalam hidup paroki. Di dalam paroki inilah himpunan umat Allah mengambil bagian dan terlibat dalam menghidupkan peribadatan yang menguruskan liturgi, mengembangkan kekuatan kabar gembira, hikmah, menghadirkan dan membangun persekutuan penyelenggaraan, memajukan karya cinta kasih pelayanan diakonia dan memberi kesaksian sebagai murid Tuhan Yesus Kristus sebagai martirnya. Yang kita suci dan orang Indonesia bulan September bulan kita suci. Oke, kemudian
katekisi para calon baptis. Ini bahwa yang pewartaan di sini diajarkan kepada para calon baptis, persiapan perkawinan juga diajarkan, ajaran gereja di situ, lalu penerima komunion pertama dan katekisi setelah atau pada misa baik di stasi maupun di lingkungan. Ada kebanyakan umat ini. Awalnya kami membuat jadwal katekisi ke lingkungan. Pernah kepalahan untuk saya ini pastor dulu malam-malam saya karaoke kalau dengar katekisi bisa berjalan bisa masih melimu tidak frontal bisa pastor faktor makan apa bisa lingkungan naik katekisi balik lebih berharga memang perayaan tinggi daripada katekisi mau katekisi pastor ibu disuruh pastor katekisi walaupun sekutu poin saya ini malam-malam pastor lingkungan ada bisa meminta dibuat tapi ya itulah tapi kami sering juga menyelipkan katekisi pada misa baik di stasi atau bahkan di gereja parokialnya. Baik, inilah pewartaan yang kita buat. Berikut lalu juga persekutuan, koinonia. Seperti yang ditekankan oleh ketua sidang gereja tadi, asal kita lalu masih di situ kita sedang akan jalan sekolahnya di sini. Lalu bantuan dana untuk siswa-siswi yang tak mampu, ya kita dari APP atau dari program kampus program keuskupannya ada. Kemudian bantuan bagi orang sakit, kesehatan ada di sini. Beda. Kurang sana ya. Ya, sudah pernah menyampaikan itu ya. Lalu berikut bedah gerakan bedah rumah sabu ya, oleh sekelompok orang Katolik dan kami membantu sedikit. Ya. Baik, itulah pelayanan. Nah, bidang kesaksian material berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Hal ini dapat menunjukkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat, ketika menjalin relasi dengan umat beriman lain dan dalam relasi hidup bermasyarakat. Melalui bidang ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi garam yang tenang di tengah masyarakat sekitarnya, sehingga mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari bukan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Banyak umat yang menjadi yang berkarya di SMP Katolik, karya bakti kan. Ada juga sini klinik Santa Teresia di bawah Santa dan Dorcas yang di Sitandung. Jadi juga pewartaannya bagian dari kesaksian. Kemudian legislatif Bapak Sukian sini. Kemudian kepala misa saya ada 8 kepala misa kita dari Katolik. PNS berapa tadi banyak ya? Wih, banyak. PNS 3K apa lagi? Ada lebih sih, Pak Tambah. Kami Guru dan panitia pemilu juga. Dan itu Pak ambil bagian dalam program pemilu, banyak juga pemilu yang artinya panitia pemilu juga ya. Kenapa? Maka gereja juga menghargai waktu itu kita demi teman-teman kita yang menjadi panitia pemilu, maka kamu
penerimaan abu geser ke kami habis ya, karena kesaksian sudah ada, karena ada lalu mengapa juga demikian, lalu terbukti waktu ada pelantikan juga diminta dari pihak gereja kan 90%. Selalu ada yang absen. Mekanisme membacakan dokumen rapat sebelumnya, membagikan dan perjalanan, pembahasan materi yang baru, diskusi dan ketetapan. Jadi akan usul-usul prestasi dan lain-lain akan pergi dan paspor penentuan sendiri. Mulai studi lewat rapat DBPH. Nah, kemudian rapat presiden ini sudah terlaksana. Menurut catatan saya ya Pak Sekretaris Sekjen, saya salah. Ini ada 3. Terlaksana rapat Senin 20 Februari 2023, Senin 19 Juni 2023, Sabtu 14 Oktober 2023. Dewan Presiden yang terhormat, mungkin ada mempunyai catatan lain. 4 ada 4 kali atau 18 Januari pelantikan dan 12 Maret. 12 Maret. Pelantikan 12 Februari tapi lambatnya. Oke. Baik, kalau ini catatan saya. Nah, kita oke, terus Pak. Kehadiran anggota 70-90% dalam rapat presiden. Nah, pemantapan pemahaman anggota akan bidangnya, merancang program paroki, melaksanakan program. Jadi Bapak Ibu, memang pengurus gereja yang terkasih, program paroki ini yang ada ternyata bukan lagi pastor atau dewan paroki hanya yang merumuskan, tapi dewan presiden. Ya, setiap seksi menyampaikan programnya, rencananya, dan inilah nanti yang akan kita dengar, nanti akan dibangun apa program paroki kita. Oke. Living cost iman dia akan terancam selama 1 tahun. 102 juta 381 ribu. Hadiah yang masuk kamu, siapa tahu orang bertanya. Biaya asistensi 23 juta. Biaya asistensi itu sadar, tamutan, kapas penaruh tamu, makanya tahunan. Jadi pikir kalau usul sampai Krisma ada untuk asistensi. Baru pastor Asia statut setiap kali misa di sini dibayar oleh perawat karena mereka bukan full untuk tahun itu. Jadi per misa mereka dibayar. Utilitas di mana punya biaya listrik, telepon 20 juta 477.500. Ada habis pulsa. Mas media nasabah kita melanggar mission kasih tona guru didik kami biaya masih video 2 hari lipat dari pamasuk itu. Hanya kamu kami kan memakai paket bermacam orang. Mau kalau kita kasih biaya mas video kadang-kadang majalah Kompas misalnya, majalah koran ada oleh sini dari si di parkiton langsung bisa hati pasokan. Di stasi kita ini kan ada dalam diri damai dan setiap stasi kalau menyetor itu apakah berbulan bahkan bertahun begitu. Juga ada yang namanya APP. Maksud saya begini,
kita ini evaluasi tahunan. Alangkah baik misalnya ekonomi bersama dengan sekretaris itu. Kalian paparkan juga bagaimana perkembangan dalam diri penyetoran dalam diri dari setiap instansi. Seperti itu, khusus saya. Artinya kita bisa tahu. Contoh, si Tadu tahun lalu itu berapa dalam diri mereka? Lalu tahun 2023 itu berapa dalam diri mereka? Sehingga kita bisa melihat tahun 2022 misalnya mereka sekitar 50 juta, tiba-tiba tahun 2023 menjadi 40 juta. Seperti itu kan. Kita bisa tahu kenapa perkembangan dan berdiri dari setiap instansi. Karena tadi di situ ada juga dibuat ucapan terima kasih sama untuk instansi atau pengurus yang sekian persen sudah dalam dirinya begitu. Bukan guru yang hanya sekedar khusus saja. Karena saya kalau berpakat itu 3 tahun mereka sudah lakukan itu selalu. Jadi selalu kita melihat betul-betul dalam diri nanti tahun. Naik pada diri nanti tahun. Kita bisa melihat perkembangan penyatuan partisipasi umat dalam negeri itu setiap tahun. Begitu mungkin juga dengan APP setiap stasi kita lihat supaya kita tahu bagaimana perkembangannya. Seperti yang Guru Pastor masih tadi kan dalam bentuk kurban, bagaimana perkembangan kita bisa melihat tahun 2022 asal 2021 asal memang kerjasama yang dengan pihak sekretaris yang sudah ini meminta dari pengurus gereja. Itu saja untuk saya yang kedua ini. Jika berkenan, itu saja. Terima kasih. Juga disepakati kita akan ada 3 perubahan soal iuran atau misalnya kalimat saya mandiri dan damang. Saya lemon damang adalah satu kaleng boras di tahun 2000 sekian baik satu saudara ditongkol kaleng boras. Nah tapi boras semakin hari semakin naik kan. Ada dana mandiri tongkol kaleng boras ujungi bisa dimengerti bahwa misalnya tetap 120 kan, tapi sebenarnya sekali borasnya 200 gampang tok 120. Jadi di rapat dewan pamungki dulu nggak disepakati saja Minimal 150 minimumnya. Jadi itu mungkin tergantung pastor ini mana kita tiba-tiba masa naik mana turun, tiba-tiba pendapatan tiba-tiba naik. Tapi memang dana mandiri naik 30.000, dalam 120 batas minimum jadi 150. Dong atau ada asing dan teraham tidak ada poin membantu silakan. Mungkin Pak Majelis dalam memiliki stopik sekilas sampai mempersiapkan. Informasi dari stasi-stasi soal pandangan umum jumlah menurut hidup seperti tadi kita duduk jumlah real berapa penambahan berapa pengurangan dan program utama stasi di tahun ini. Kami persiapkan. Jadi sekali lagi kalau catanya masih ingat ada membawa data
jumlah atau sekretaris jumlah menurut data hidup, kemudian jumlah hidup tinggal di administrasi, lalu soal penambahan berapa yang tambah, kelahiran atau pindahan dari stasi atau paroki lain atau dari keuskupan lain, lalu pengurangan pindah ke tempat lain atau karena meninggal. Sekali lagi atas nama panitia Dewan Paroki kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam pelaksanaan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dengan ini maka kami juga secara resmi menutup rangkaian acara ini, dan penutupan ini kita rangkum dalam doa yang berkah.